Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga saya dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 22020950031 dari kelas PTIKA angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Spread Spectrum untuk menyelesaikan tugas mata kuliah komunikasi data oleh Ibu Ayu Tri Wardani SPD MPD selaku dosen mitra. Next. Baik, adapun 6 pokok pembahasan pada materi spread spectrum. Yang pertama itu pengertian dari spread spectrum, yang kedua ada kriteria dari spread spectrum, yang ketiga konsep dari sistem spread spectrum, yang keempat keuntungan sistem spread spectrum, yang kelima jenis spread spectrum, dan yang terakhir cara kerja dari spread spectrum. Next. Baik, di sini saya akan membahas pada materi pertama tentang pengertian dari spread spectrum. Spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi serta gangguan-gangguan lainnya. Next. Selanjutnya materi kedua tentang kriteria dari spread spectrum terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama ada sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Selanjutnya, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Dan yang terakhir, pada penerima terjadi sebuah proses dispreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Selanjutnya materi ketiga tentang konsep dari sistem spread spectrum. Pada gambar di samping menyajikan sebuah gambaran tentang karakteristik dari kunci beberapa sistem spektrum penyebaran. Yang pertama itu tentang input yang dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Selanjutnya, sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut dengan prosedur random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan atau bandwidth yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Selanjutnya, pada ujung penerima,
Deretan digit yang sama digunakan untuk mendomodulasikan sinyal spektrum untuk penyebaran. Dan yang terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Selanjutnya, materi keempat tentang keuntungan dari sistem split spectrum. Terdapat 3 keuntungan. Yang pertama yaitu imunitas atau kekebalan dari berbagai noise dan multipath distortion dan termasuk gangguan jamming. Selanjutnya, mampu mengacak sinyal, di mana hanya receiver yang mengetahui pengecakan kode dapat kembali menjadi sinyal. Dan yang ketiga yaitu beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Pada user ini terdapat 3 contoh, yaitu telepon seluler, kode division multiplexing atau CDM, dan yang terakhir kode division multiple access atau CDMI. Selanjutnya materi yang kelima tentang jenis-jenis dari split spectrum. Pada jenis ini terdapat 3 yang akan saya bahas satu-satu. Yang pertama itu ada DSSS atau Direct Split Spectrum, merupakan jenis split spectrum yang paling luas dikenal dan paling banyak digunakan. Karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi, maksudnya ini, teknologi DSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat LAN nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Pada metode pengiriman data dari DSS sendiri yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari DSSS ini? Adapun cara kerjanya yaitu dengan menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data rate bit sequence yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai shipping kode atau processing gain. Processing gain yang tinggi dapat meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu FHSS atau Frequency Hopping Split Spectrum, merupakan frekuensi hop dengan sistem pembaan dengan cara melompat dengan ukuran yang bersifat pseudo-random. Pada pseudo-random ini merupakan daftar dari suatu frekuensi ke mana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, merupakan teknik pentransmission data yang berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal karir secara paralel dalam pemodulasiannya, sehingga data yang ditransmisikan akan mempunyai suatu kecepatan yang lebih rendah. Pada teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Pada teknologi ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang, karena tahan melawan frekuensi selektif fading dan interferensi narrowband dan efisien menghadapi multipath dan delay split. Next. Dan materi yang terakhir yaitu materi ke-6, cara kerja dari split spectrum. Adapun cara kerjanya yaitu dengan membangkitkan suatu kode acak yang disebut dengan pseudo-random noise sequence atau PN sequence untuk mengacak sinyal pesan aslinya agar tidak mudah terinterferensi oleh noise maupun pihak lain.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang split spektrum. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan selama proses presentasi tadi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.